Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jadi Budi Prasetyo dengan NPM 24140710448 dari kelas Tab C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang motor bakar bensin 4 tak dan diesel 4 tak. Yang dimana di sini secara umum kita akan belajar tentang mengenai perbedaan fundamental antara dua teknologi mesin pembakaran internal yang mendominasi dunia otomotif modern. Selanjutnya, di sini pada pendahuluan terdapat prinsip kerja dasar mesin bakar, yang dimana mesin bakar internal mengubah energi kimia dari bahan bakar menjadi energi mekanik melalui proses pembakaran terkontrol, yang dimana kedua tipe mesin beroperasi dengan sirkus siklus termodinamika 4 langkah, yaitu terdapat intake, kompresi, pembakaran, dan exhaust, yang dimana perbedaan utama terletak pada cara bahan bakar menyala dan efisiensi energi yang dihasilkan. Pada energi kimia, bahan bakar dapat menyimpan energi potensial lebih tinggi. Sedangkan pada proses pembakaran, ledakan dapat terukur sehingga menghasilkan energi yang panas, dan ekspansi gas mendorong untuk ke bawah. Selanjutnya, motor bensin 4 tak memiliki beberapa komponen utama dan memiliki siklus kerja. Yang dimana di sini komponen utama pada motor bensin 4 tak yaitu terdapat karburator atau injeksi bensin. Selanjutnya terdapat busi untuk penyalaan percikan. Selanjutnya terdapat katup masuk dan buang, serta piston dan batang penghubung dan blok silinder aluminium. Yang dimana motor bensin 4 tak memiliki siklus kerja yang dimana terdapat 4 langkah. Yang pertama adalah siklus intake, yang dimana campuran antara bensin dan udara masuk. Selanjutnya yang kedua yaitu ada siklus kompresi, yang dimana piston melakukan campuran hingga 10:1. Dan yang ketiga terdapat pembakaran, yang dimana busi menyalakan campuran antara bensin dan udara yang masuk. Selanjutnya pada siklus yang keempat yaitu exhaust, yang dimana di situ proses gas dikeluarkan. Dan selanjutnya di sini terdapat contoh perhitungan tentang efisiensi thermal motor bensin dasar, yang dimana efisiensi thermal mesin bensin menunjukkan seberapa besar energi bahan bakar yang berhasil dikonversi menjadi kerja mekanik. Di sini untuk rumus efisiensi thermal yaitu N sama dengan kerja bersih dibagi energi masukan dikali 100%. Yang dimana N sama dengan W net per Q in dikali 100%. Dalam contoh kasus, yaitu motor bensin menerima energi 1000 kilojoule dari bahan bakar, energi yang terbuang sebagai panas 700 kilojoule. Yang dimana W net sama dengan 1000 dikurang 700 sama dengan 300 kilojoule. Sehingga N sama dengan W net dibagi Q in, yang dimana W netnya 300 dan Q in-nya sebesar 1000, setelah itu dikali 100%, sehingga mendapatkan hasil 30%. Yang dimana artinya hanya 30% energi dikonversi menjadi kerja dan sisanya hilang sebagai panas. Selanjutnya yaitu tentang motor bakar diesel 4 tak. Yang dimana motor diesel 4 tak ini memiliki beberapa komponen utama dan beberapa siklus kerja. Yang pada dasarnya untuk siklus kerjanya masih sama dengan motor bensin 4 tak. Pada komponen utama motor diesel yaitu terdapat injektor bahan bakar bertekanan tinggi, busi glow untuk penyalaan awal, katup masuk udara murni, selanjutnya terdapat piston dan batang penghubung kuat, dan blok silinder besi tuang. Yang membedakan antara
motor bensin 4 tak dan motor diesel 4 tak yaitu terdapat pada motor bakar diesel 4 tak terdapat busi yang digunakan yang dimana berfungsi untuk menyalakan awal dan terdapat injektor sebagai pemantik eh, untuk menyalakan motor diesel 4 tak. Dan selanjutnya tentang siklus kerja motor diesel 4 tak yang dimana terdapat 4 langkah. Yang pertama yaitu intake, udara murni masuk saja. Selanjutnya yang kedua yaitu terdapat siklus kerja kompresi yang dimana piston menekan hingga 20:1. Dan yang siklus ketiga yaitu terdapat pembakaran yang dimana pada proses pembakaran ini diesel menyala dari panas kompresi. Yang keempat ada exhaust yang dimana gas buang keluar perlahan. Dan selanjutnya di sini terdapat contoh perhitungan rasio kompresi motor diesel dasar. Rasio kompresi menunjukkan perbandingan volume silinder sebelum dan sesudah kompresi, yang dimana diesel memiliki rasio kompresi lebih jauh tinggi dari bensin. Sehingga rumus rasio kompresi yaitu R sama dengan V1 per V2, maka R sama dengan volume sebelum kompresi dibagi volume setelah kompresi. Pada contoh kasus yaitu silinder diesel dengan volume awal 1000 cm3 dikompresi hingga mencapai volume akhir sebesar 50 cm3. Yang dimana dengan rumus yang telah kita punya tadi, kita masukkan sehingga R sama dengan 1000, yang dimana 1000 adalah volume sebelum terkompresi, dan dibagi sebesar 50, yang dimana 50 merupakan volume akhir setelah dikompresi. Maka didapatkan hasil sebesar 20. Dengan rasio 20:1, udara dikompresi hingga tekanan mencapai 50 bar, sehingga menciptakan suhu sampai 800 derajat Celcius. Sehingga cuk- hal ini cukup untuk menyalakan diesel. Selanjutnya, perbedaan kunci antara pembakaran, bahan bakar, dan efisiensi. Dalam penyalaan bahan bakar, motor bakar bensin memerlukan busi untuk menciptakan percikan elektrik. Sedangkan pada motor bakar diesel, di mana motor bakar diesel dapat menyala secara spontan dari panas yang terkompresi tinggi. Selanjutnya, jenis bahan bakar. Pada motor bakar bensin 4 tak, bahan bakar lebih volatil dan mudah menguap serta daya setara lebih rendah. Sedangkan pada motor bakar diesel 4 tak, bahan bakar yang digunakan yaitu lebih kental, kurang volatil, serta daya setara lebih tinggi. Selanjutnya pada perbedaan efisiensi thermal, pada motor bakar bensin 4 tak memiliki efisiensi thermal sebesar 25-30% dengan rasio kompresi 10:1. Sedangkan pada motor bakar diesel 4 tak, efisiensi thermal mencapai 35-45% dengan rasio kompresi sebesar 20:1. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang keunggulan dan kekurangan pada masing-masing tipe, yaitu pada motor bakar bensin 4 tak dan motor bakar diesel 4 tak. Yang pertama, kita akan membahas tentang keunggulan dan kekurangan dari motor bensin 4 tak. Untuk keunggulan, yang pertama, motor bensin 4 tak yaitu memiliki respon mesin yang cepat. Selanjutnya, putaran motor bensin 4 tak maksimal tinggi, serta harga lebih terjangkau daripada motor diesel 4 tak, dan memiliki efisiensi lebih bersih serta suara lebih halus. Sedangkan kekurangan dari motor bensin 4 tak yaitu
memiliki efisiensi bahan bakar yang rendah, dan memiliki torsi rendah pada RPM rendah, serta konsumsi bahan bakar tinggi. Dan selanjutnya, pada motor diesel 4 tak, terdapat beberapa keunggulan dan kekurangan. Kita akan mulai dari keunggulan motor diesel 4 tak. Keunggulan motor diesel 4 tak yang pertama yaitu efisiensi bahan bakar sangat tinggi, torsi besar sejak RPM rendah, tahan lama dan durable, biaya operasional lebih rendah, serta umur mesin lebih panjang. Kekurangan pada motor diesel 4 tak ini yaitu harga pembelian lebih mahal daripada motor bensin 4 tak dan memiliki suara kasar saat cold start, serta emisi NOx lebih tinggi daripada motor bensin 4 tak. Selanjutnya akan kita bahas tentang aplikasi umum dan perkembangan teknologi mengenai motor bensin 4 tak dan motor diesel 4 tak. Yang pertama, pada motor bensin, yaitu sering digunakan pada kendaraan yang lebih ringan, seperti contoh mobil keluarga, motor sport, dan kendaraan personal, yang dimana memanfaatkan responsivitas mesin bensin untuk performa optimal di jalanan kota. Selanjutnya, motor diesel 4 tak, yang dimana eh, motor diesel 4 tak ini digunakan pada kendaraan yang berat, contohnya seperti truk, bus, dan alat berat. Memilih diesel karena untuk efisiensi bahan bakar superior dan torsi besar, sehingga hal tersebut berguna untuk mengangkut beban yang maksimal. Dan selanjutnya pada teknologi masa depan, seperti mesin turbo, sistem hybrid, dan injeksi, langsung pada kedua tipe berkembang untuk mengurangi emisi sambil meningkatkan performa motor bakar. Nah, selanjutnya tentang kesimpulan dan tanya jawab. Tentang kesimpulan, efisiensi dari motor bakar 2 tak, efisiensi dari motor bensin 4 tak dan motor diesel 4 tak, yaitu motor diesel lebih unggul dengan memiliki efisiensi sebesar 35-45%. Sedangkan pada motor bensin 4 tak hanya memiliki efisiensi sebesar 25-30%. Di sini juga pada biaya, bensin lebih murah saat membeli dan diesel lebih hemat secara operasional. Tentunya tentang respons. Motor bensin 4 tak memiliki respon yang lebih cepat terhadap akselerasi. Dan untuk torsi, mesin diesel 4 tak memberikan torsi besar sejak awal. Nah, sehingga dapat disimpulkan, pemilihan motor bakar bensin 4 tak atau motor bakar diesel 4 tak tergantung kepada kebutuhan, yang dimana hal tersebut digunakan bensin untuk kendaraan harian ringan dan perjalanan pendek, sedangkan untuk motor diesel 4 tak yaitu digunakan untuk kendaraan berat atau penggunaan intensif jarak jauh. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan tentang pengenalan motor bakar dua tak. Santai aja bang. Nah, ya sabar. Ini gimana? Di sini yang pertama kita akan eh, membahas tentang pengenalan motor bakar dua tak bensin, yaitu tentang prinsip dan sejarahnya. Nah, motor bakar dua tak bensin adalah mesin pembakar internal yang menyelesaikan satu siklus kerja lengkap dalam dua langkah piston, yang dimana berbeda dengan motor 4 tak yang memerlukan 4 langkah. Motor 2 tak lebih sederhana namun lebih powerful dalam hal perbandingan tenaga terhadap ukuran. Selanjutnya, sejarah motor 2 tak dimulai pada tahun 1879 ketika Sir Dougal Clark mengembangkan prototipe pertama, yang dimana motor ini kemudian disempurnakan dan menjadi populer pada awal abad ke-20 untuk berbagai aplikasi, mulai dari sepeda motor hingga mesin pesawat terbang kecil.
Efisiensi dan kesederhanaan desainnya menjadikan motor dua tak pilihan utama untuk perangkat portable dan bertenaga tinggi. Selanjutnya, cara kerja motor dua tak yaitu terdapat langkah isap dan kompresi. Langkah pertama dalam siklus motor dua tak adalah pergerakan piston dari titik mati bawah atau TMB menuju titik mati atas atau TMA. Pada fase ini, dua proses penting terjadi secara bersamaan. Selanjutnya, fase isap yaitu ketika piston bergerak naik, tekanan di dalam silinder berkurang, sehingga menciptakan ruang hampa yang menyebabkan campuran bahan bakar dan udara atau udara saja pada motor diesel tersedot melalui lubang masuk atau port intake yang ada di dinding silinder. Selanjutnya fase kompresi, yang dimana bersamaan dengan isapan, bagian bawah piston atau crankcase mengisap campuran baru dari karburator. Sehingga saat piston mencapai titik mati atas, campuran di atas piston terkompres hingga mencapai rasio kompresi yang telah ditentukan, sehingga hal tersebut siap untuk pembakaran. Eh, Selanjutnya perhitungan. Jika volume silinder 1 cc dan rasio kompresi 8:1, maka volume akhir kompresi yaitu 100 dibagi 8 sama dengan 12,5 cc. Yang dimana tekanan saat kompresi mencapai 10 sampai 12 bar pada motor bensin standar. Dan selanjutnya, tentang cara kerja motor dua tak, yaitu langkah bakar dan buang. Langkah kedua dimulai tepat setelah piston mencapai titik mati atas atau TMA dan menandai awal dari fase penting dalam siklus motor dua tak. Pada fase pembakaran dan ekspansi, percikan api dari busi menyalakan campuran yang terkompres, sehingga menghasilkan ledakan yang mendorong piston dengan kuat menuju titik mati bawah. Proses ini menghasilkan tenaga yang menggerakkan seluruh mekanisme motor. Selanjutnya pada fase pembuangan. Saat piston bergerak turun dan mendekati TMB, lubang pembuangan atau exhaust port di dinding silinder terbuka, sehingga memungkinkan gas sisa pembakaran keluar. Pada saat bersamaan, tekanan di crankcase mendorong piston scavenging yang membuka lubang transfer atau transfer port menyalurkan campuran segar ke ruang silinder utama. Sebagai contoh perhitungan yaitu, jika tekanan pembakaran mencapai 35 bar pada motor 2 tak bensin dan berdiameter piston 60 mm, maka gaya dorong akan sama dengan tekanan dikali luas sehingga 35 dikali Pi dikali 30 pangkat 2 yaitu 99.000 Newton. Nah, selanjutnya akan kita bahas tentang komponen utama motor 2 tak dan fungsinya. Pada komponen yang pertama, yaitu terdapat piston dan batang piston yang memiliki fungsi yaitu piston bergerak naik turun mengikuti irama pembakaran. Batang piston menghubungkan piston dengan crankshaft untuk mengubah gerakan linear menjadi rotasi. Selanjutnya, silinder dan kepala silinder. Silinder adalah ruang tempat piston bergerak dan kepala silinder menutup ruang atas silinder dan mengandung busi serta port pembuangan. Karburator dan sistem bahan bakar. Karburator mencampur bensin dengan udara dalam perbandingan yang tepat. Sistem ini sangat penting untuk performa optimal motor. Selanjutnya yaitu crankshaft, yang dimana mengubah gerakan piston menjadi rotasi, dan crankcase yaitu menyimpan oli dan berfungsi sebagai pompa untuk mendistribusikan campuran bahan bakar. Selanjutnya kan kita membahas tentang perhitungan dasar tentang kapasitas silinder dan rasio kompresi. Memahami tentang perhitungan dasar motor dua tak merupakan hal yang sangat penting untuk menganalisis performa dan karakteristik mesin. Terdapat dua parameter fundamental dalam perhitungan hal ini, yaitu kapasitas silinder dan rasio kompresi. Pada rumus kapasitas silinder, kita mendapatkan rumus yaitu V sama dengan Pi per 4 dikali D pangkat 2 dikali S dikali N. Yang dimana V merupakan kapasitas silinder dengan satuan cc dan D merupakan diameter piston dengan satuan milimeter, dan kemudian S yaitu langkah piston dengan satuan milimeter, dan N merupakan jumlah silinder. Contoh perhitungannya yaitu sebuah motor 2 tak dengan diameter 54 mm dengan langkah piston 54 mm dan satu silinder, maka kapasitasnya yaitu V sama dengan 4 Pi per 4
dikali 54 pangkat 2 dikali 54 dikali 1 sehingga menghasilkan kapasitas silinder sebesar 123,6 cc atau dibulatkan sebesar 124 cc. Rasio kompresi adalah perbandingan antara volume total silinder saat piston berada di titik mati bawah dengan volume saat piston di titik mati atas. Motor bensin 2 tak umumnya memiliki kompresi 7:1 hingga 10:1. Sehingga rasio kompresi lebih tinggi menghasilkan tenaga lebih besar, namun memerlukan bahan bakar berkualitas premium. Selanjutnya akan kita bahas tentang kelebihan motor 2 tak. Salah satu kelebihan dari motor bakar 2 tak yaitu desain yang sederhana, memiliki komponen lebih sedikit dibandingkan motor 4 tak. Sehingga hal tersebut membuat perawatan lebih mudah dan biaya perbaikan lebih murah dan tidak perlu sistem katup yang rumit. Yang kedua yaitu tenaga yang tinggi. Motor bakar 2 tak menghasilkan tekanan pembakaran setiap putaran crankshaft, bukan setiap 2 putaran. Ini memberikan tenaga spesifik yang lebih tinggi, serta memiliki bobot ringan daripada motor bakar 4 tak. Karena struktur sederhana dan komponen lebih sedikit, hal tersebut menyebabkan mesin motor 2 tak lebih ringan dan ideal untuk perangkat portable seperti gergaji mesin dan pemotong rumput. Selanjutnya, motor 2 tak memiliki harga yang terjangkau. Pada proses manufaktur lebih sederhana, menghasilkan harga produksi yang lebih rendah, sehingga biaya pembelian motor 2 tak jauh lebih ekonomis dibandingkan motor 4 tak. Selanjutnya akan kita bahas tentang kekurangan dari motor 2 tak, yaitu tentang emisi dan konsumsi bahan bakar. Untuk yang pertama yaitu emisi yang tinggi. Motor 2 tak menghasilkan emisi hidrokarbon atau HC dan oksida nitrogen atau NOx lebih tinggi karena sebagian besar bahan bakar tidak terbakar sempurna dan langsung keluar melalui exhaust port. Hal ini menyebabkan motor 2 tak dilarang di banyak negara untuk aplikasi kendaraan jalan raya. Selanjutnya, konsumsi bahan bakar yang tinggi. Efisiensi thermal yang lebih rendah dibandingkan motor 4 tak, sebagian besar campuran bahan bakar keluar tanpa memberikan kontribusi tenaga maksimal. Sehingga hal tersebut menyebabkan konsumsi bensin relatif boros untuk daya yang dihasilkan. Selanjutnya, kebisingan lebih besar. Siklus kerja lebih singkat menghasilkan putaran lebih tinggi untuk daya yang sama. Hal tersebut menciptakan kebisingan mesin lebih nyaring dan getaran yang signifikan dibandingkan motor 4 tak. Dan pada motor 4 tak memiliki umur mesin yang lebih pendek daripada motor 4 tak. Yang kenapa hal tersebut dapat terjadi? Karena beban mekanisme pada motor bakar 2 tak lebih tinggi karena siklus kerja yang intens, interval penggantian oli lebih sering, dan komponen cenderung cepat aus dibandingkan motor 4 tak dengan spesifikasi yang setara. Selanjutnya, contoh aplikasi motor 2 tak dalam kehidupan sehari-hari. Motor 2 tak tetap banyak digunakan meskipun menghadapi regulasi emisi. Kesederhanaan, keringanan, dan performa tingginya menjadikan pilihan ideal untuk berbagai aplikasi khusus. Contohnya yaitu pada gergaji mesin, mesin pemotong rumput, jet ski, dan perahu, serta motor balap. Oke, selanjutnya akan kita bahas tentang perhitungan dasar, tentang perbandingan campuran bahan bakar dan oli. Salah satu aspek paling kritis dalam pengoperasian motor bakar 2 tak adalah tentang mempertahankan perbandingan campuran bahan bakar dan oli pelumas. Kesalahan dalam rasio ini dapat mengakibatkan kerusakan serius pada mesin. Kita dapatkan rumus perbandingan campuran yaitu rasio sama dengan volume oli dibagi volume bahan bakar dikali 100%. Sebagai contoh yaitu rasio campuran 1:10 di mana 1 yaitu oli dan 50 yaitu bensin. Artinya setiap 1 liter oli dicampur dengan 50 liter bensin. Atau skala kecil yaitu 20 mili oli ditambah 1000 mili bensin sama dengan 1 liter campuran siap pakai. Standar umum rasio campuran yaitu motor 2 tak modern biasanya menggunakan rasio 1:50 hingga 1:100. Motor tua atau high performance menggunakan 1:32 hingga 1:40. Sehingga oli sintetis berkualitas tinggi
memungkinkan rasio lebih tinggi 1:100 tanpa pengorbanan pelindungan mesin. Dan selanjutnya di sini akan kita bahas tentang masa depan motor dua tak serta inovasi dan tantangannya. Meskipun motor bakar dua tak menghadapi tantangan regulasi lingkungan yang cukup ketat, motor dua tak terus berkembang dengan teknologi terbaru untuk mempertahankan relevansinya di masa depan. Sebagai contoh yaitu pada teknologi injeksi langsung. Dalam sistem direct fuel injection, mengurangi emisi hingga mencapai 50% dengan memasukkan bensin langsung ke silinder pada waktu yang tepat. Hal tersebut dapat meningkatkan efisiensi pembakaran. Selanjutnya yaitu pada sistem pelumasan terpisah. Dalam sistem pelumasan terpisah, hal tersebut dapat menggantikan campuran oli bensin dengan sistem injeksi oli otomatis, sehingga dapat mengurangi emisi dan meningkatkan efisiensi bahan bakar hingga mencapai 40%. Selanjutnya tentang material dan desain yang canggih. Penggunaan material yang komposit, desain yang CFD, dan teknologi manufaktur 3D menghasilkan mesin lebih ringan, efisien, dan tahan lama dengan emisi minimal. Selanjutnya yaitu motor hybrid dan elektrik. Penelitian mengembangkan motor dua tak hybrid menggabungkan teknologi pembakaran dengan motor listrik menawarkan solusi transisi menuju energi terbarukan. Sehingga regulasi emisi semakin ketat di seluruh dunia. Hal tersebut mendorong penelitian berkelanjutan untuk menciptakan motor dua tak yang ramah lingkungan, namun tetap mempertahankan keunggulan performa dan kesadaran desainnya. Aplikasi niche market seperti drone, peralatan portable profesional, dan olahraga air tetap menjadi fokus perkembangan terhadap motor dua tak. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan pada presentasi yang ketiga tentang materi sistem penyaluran bahan bakar, injeksi, karburator, dan sistem model. Kita akan membahas sekilas tentang bensin karburator yang dimana tentang mekanisme dasarnya. Karburator adalah komponen mekanis yang telah digunakan sejak awal otomotif. Berfungsi untuk mencampur udara dan bahan bakar dalam proporsi yang tepat untuk proses pembakaran. Yang dimana sistem ini bekerja berdasarkan prinsip fisik sederhana tanpa kontrol elektronik. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang prinsip kerjanya, yang dimana karburator menggunakan perbedaan tekanan untuk menyedot bahan bakar dari tangki dan mencampurnya dengan udara ambien melalui venturi. Selanjutnya keunggulan dari karburator yaitu konstruksi sederhana, biaya murah, mudah diperbaiki tanpa peralatan serta elektronik yang canggih. Nah, selanjutnya yaitu keterbatasan bensin karburator, yaitu presisi pencampuran yang rendah, konsumsi bahan bakar tinggi, emisi polutan lebih besar, performa kurang optimal di berbagai kondisi suhu. Nah, di sini selanjutnya akan kita bahas tentang cara kerja sistem karburator, tentang komponen dan aliran bahan bakar. Sistem karburator terdiri dari beberapa komponen utama yang bekerja sinergis menciptakan campuran udara, bahan bakar ideal, pemahaman aliran, kok mati lagi sih? Pemahaman aliran, bahan bakar dan udara melalui setiap komponen itu sangat penting untuk optimalisasi performa mesin. Untuk yang pertama yang kita bahas yaitu ruang pelampung atau float chamber, yang dimana menyimpan bahan bakar dan mengatur level konstan melalui mekanisme pelampung yang bergerak naik turun untuk membuka atau menutup katup jarum. Terus yang kedua yaitu venturi dan tabung utama, yang dimana ketika udara mengalir melalui venturi, terjadi penurunan tekanan yang menyedot bahan bakar dari main jet masuk ke aliran udara. Nah, selanjutnya dilanjutkan dengan atomisasi bahan bakar, yang dimana bahan bakar tersemprotkan halus bercampur dengan udara, membentuk kabut yang homogen untuk pembakaran lebih efisien di ruang silinder. Dan yang terakhir yaitu penyesuaian beban, di mana sistem pilot jet menambahkan bahan bakar saat idle, main jet saat beban penuh, dan memastikan performa optimal di semua kondisi operasional. Sehingga aliran udara, udara ambien, filter udara, throttle, venturi,
Nantinya dilanjutkan ke intake manifold dan yang terakhir ke silinder mesin. Di sini akan kita bahas lagi tentang bensin injeksi atau EFI, yang dimana revolusi efisiensi dan kontrol. Sistem injeksi bensin elektronik atau EFI atau Electronic Fuel Injection menggunakan injektor solenoid yang dikontrol oleh ECU atau Engine Control Unit untuk menyemprotkan bahan bakar dengan presisi tinggi langsung ke intake manifold atau ruang pembakaran. Ah, Nah, keunggulan dari si electronic fuel injection yaitu memiliki kontrol presisi melalui sensor oksigen, suhu, dan tekanan, dan memiliki efisiensi bahan bakar 15-20% lebih baik dari karburator. Dan yang ketiga ada emisi gas polutan signifikan yang lebih rendah, serta performa konsisten di berbagai suhu dan ketinggian. Dan yang terakhir yaitu ada proses startup lebih cepat dan handal. Nah, komponen utama yang terdapat pada bensin injeksi yaitu full pump elektrik dengan pressure regulator, dan juga terdapat injektor solenoid yang berkecepatan tinggi, ECU dengan software adaptif, serta sensor lambda untuk kontrol emisi, dan fuel rail dengan tekanan stabil 2-4 bar. Dan selanjutnya, di sini akan kita lakukan contoh perhitungan sederhana mengenai efisiensi pembakaran antara karburator dan injeksi. Di sini akan kita bandingkan efisiensi pembakaran antara sistem karburator dan injeksi melalui perhitungan dasar konsumsi bahan bakar dalam skenario kendaraan standar. Nah, di sini kita memiliki data kendaraan yang dimana memiliki jarak tempuh sejauh 100 kilometer dengan kecepatan rata-rata 60 kilometer per jam dengan mesin 1,5 liter bensin dengan kondisi jalan campuran kota tol. Pada sistem karburator, rasio A per F ideal akan sama dengan 14,7:1, sehingga konsumsi rata-ratanya sebesar 8 liter dibagi 100 kilometer dengan total bahan bakar yaitu 10 dibagi 8 yaitu sebanyak 12,5 liter. Sedangkan pada sistem injeksi, rasio AF optimal yaitu 14,7:1 dengan presisi kurang lebih 0,1. Yang dimana dengan konsumsi rata-rata 6,5 liter per 100 kilometer akan menghasilkan total bahan bakar yang dimana 10 dibagi 6,5 akan menghasilkan sebanyak 10,2 liter. Jadi hasil analisis, efisiensi injeksi lebih baik sebesar 12,5 sampai 10,2 dibagi 12,5 dikali 100 sama dengan 18,4%. Sehingga sistem EFI menghemat 2,3 liter bahan bakar untuk jarak tempuh yang sama dengan emisi CO2 berukuran proporsional. Nah, selanjutnya yaitu diesel common rail dengan presisi tinggi untuk performa yang optimal. Sistem common rail mempresentasikan teknologi diesel paling mutakhir yang dimana menyimpan bahan bakar dengan rel tekanan tinggi antara 1.600 hingga 2.000 bar untuk memberikan penyemprotan yang sangat presisi dan terkontrol melalui injektor elektromagnet yang responsif. Nah, untuk yang pertama yaitu high pressure pump, yang dimana pompa aksial variable displacement menghasilkan tekanan hingga 2.000 bar. Yang dimana hal tersebut mensuplai full rail dengan debit stabil dan presisi tinggi terlepas dari kecepatan mesin. Yang kedua yaitu full rail dan akumulator, yang dimana rel tekanan tinggi menyimpan bahan bakar bertekanan dan menjaga pressure stability, sehingga akumulator peredam mencegah fluktuasi tekanan yang dapat merusak injektor. Dan yang ketiga yaitu ada electromagnetic injector, yang dimana injektor solenoid dapat membuka dan menutup hingga 5.000 kali per menit, memungkinkan penyemprotan per injection dan main injection dalam satu siklus, optimalisasi pembakaran dan emisi.
Dan yang keempat yaitu ada ECU controller, yang dimana sistem kontrol elektronik mengatur timing, durasi, dan tekanan injeksi sesuai kondisi mesin real time, sehingga memanfaatkan data dari berbagai sensor untuk performa maksimal dan emisi yang minimal. Nah, selanjutnya akan kita bahas tentang diesel boost pump, yang dimana sebagai fondasi teknologi diesel tradisional. Pompa Bosch atau sistem distribusi atau inline pump adalah teknologi diesel konvensional yang telah terbukti handal selama puluhan tahun. Sistem ini menggunakan pompa mekanis berkecepatan tinggi untuk menyuntikkan bahan bakar dengan timing presisi melalui distributor atau direct injection ke silinder. Yang dimana mekanisme kerja Bosch pump yaitu pompa dengan Lunger bergerak naik turun dengan kecepatan sinkron mesin, mengkompresi bahan bakar hingga tekanan injeksi sekitar 600 hingga 900 bar, yang dimana mendistribusikan ke injektor nozzle pada timing tepat via cam profile mekanis. Diesel bus pump memiliki karakteristik utama, yaitu yang pertama, tekanan injeksi mencapai 600 hingga 900 bar dengan timing mekanis via cam shaft dengan tidak memerlukan ECU elektronik dan biaya produksi lebih rendah dan performa stabil serta mudah diperbaiki. Nah, di sini akan kita bahas lagi tentang komparasi performa dan emisi karburator injeksi diesel CR dan diesel bus pump. Perbandingan komprehensif keempat sistem penyaluran bahan bakar menunjukkan evolusi teknologi dari karburator mekanis hingga diesel common rail berteknologi tinggi, dengan implikasi signifikan terhadap efisiensi, performa, dan dampak lingkungan. Di sini bisa kita lihat eh, parameter yang kita berikan yaitu tentang efisiensi bahan bakar, emisi CO2, NOx emisi, torsi maksimal dan reliability atau durability. Pada karburator, pada karburator memiliki efisiensi bahan bakar sebesar 8 liter per 100 kilometer dengan emisi CO2 sebanyak 190 gram per kilometer dengan NOx emisi yang sangat tinggi dengan torsi maksimal 130 Nm yang dimana menghasilkan reliability atau durability baik. EFI bensin eh, memiliki efisiensi bahan bakar sebanyak 6,5 liter per 100 kilometer dengan emisi CO sebesar 155 gram per kilometer dengan NOx emisi rendah dan torsi maksimal sebesar 145 Nm, yang dimana hal tersebut menunjukkan reliability dari EFI bensin menunjukkan sangat baik. Kemudian pada diesel box memiliki efisiensi bahan bakar sebesar 5,5 liter per kilometer per 100 kilometer dengan emisi CO2 sebesar 145 gram per kilometer dan menunjukkan NOx emisi pada rentan menengah dan torsi maksimal sebesar 200 Nm. Di mana hal tersebut menunjukkan hasil yang baik pada reliability atau durability diesel bonds. Selanjutnya, pada diesel CR, bahan bakar sebesar 4,8 liter per 100 kilometer dengan emisi CO2 sebesar 128 gram kilometer dengan rentan rendah pada NOx emisi dan 220 Nm pada torsi maksimal. Sehingga hal tersebut menghasilkan reliability atau durability pada diesel CR menunjukkan sangat baik. Sebagai catatan, data perbandingan berdasarkan kendaraan sedan 1,5 sampai 2 OL kondisi mix drift cycle dengan standar Euro 5 sampai 6. Nah, di sini kita akan eh, menyajikan sebuah perhitungan dasar konsumsi bahan bakar bensin dengan diesel. Analisis ekonomis perbandingan konsumsi bahan bakar antara sistem bensin injeksi dan diesel common rail memberikan gambaran jelas mengenai keuntungan efisiensial dan penggunaan jangka panjang dengan mempertimbangkan harga bahan bakar, efisiensi, dan jarak tempuh. Dengan jarak tempuh sebesar 100 kilometer dan
bensin EFI yang dibutuhkan sebesar 6,5 liter dan diesel CR yaitu sebesar 4,8 liter. Dengan skenario perhitungan untuk 100 kilometer yaitu dengan bensin EFI yaitu 7.850 per liter di sama dengan 6,5 dikali 7.850 yaitu sebesar Rp 51.025 dengan pada diesel CR dengan satuan liter yaitu dengan harga 5.150 dikali dengan 4,8 liter yaitu mencapai harga sebesar 24.720. Sedangkan maka penghematan per 100 kilometer yaitu 51.000 dikurang 24.720 yaitu sebesar 26.305 yaitu jika kita masuk rubah ke dalam persen yaitu sebesar 51,5%. Jadi untuk perjalanan 10 kilometer per tahun penghematan diesel mencapai sebesar Rp 2.630.500 meski harga kendaraan diesel lebih tinggi Rp 40 sampai 50 juta dengan investasi tercapai balik dalam 15,19 tahun penggunaan belum memperhitungkan nilai rilis resell yang lebih baik. Nah, dengan kesimpulan dan tren masa depan teknologi bahan bakar. Dengan tren masa depan, electrification atau hybrid dan full electric mendominasi pasar menantikan pembakaran internal internasional dan advanced full injection, yaitu bisa injektor, control timing, ultra precision mengurangi emisi hingga standar Euro 7. Nah, sustainable fuels, bahan bakar sintetis, e-fuel atau biofuel digunakan dengan sistem injeksi adaptif dan connected engines IoT dengan AI mengoptimalkan performa real time berdasarkan kondisi dan lingkungan. Nah, mungkin cukup untuk presentasi materi yang ketiga dan akan saya lanjutkan pada presentasi materi yang selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi pemaparan materi tentang sistem pelumasan dan pendinginan mesin. Di sini yang pertama tentang mengapa pelumasan dan pendinginan sangat penting. Pada sistem pelumasan dan pendinginan adalah dua pilar utama yang menjaga mesin kendaraan tetap hidup dan berfungsi optimal, di mana pelumasan mengurangi gesekan antar komponen logam sehingga hal tersebut dapat mencegah keausan prematur dan memperpanjang umur mesin. Tanpa pelumasan yang memadai, mesin akan mengalami kerusakan fatal dalam hitungan menit. Pada sistem pendinginan, mengatur suhu mesin agar tetap dalam kisaran operasional ideal, yang dimana biasanya antara 80 sampai 100 derajat Celcius. Overheating dapat menyebabkan kerusakan parah pada silinder head, gasket, dan komponen mesin lainnya. Kedua sistem ini bekerja sinergis untuk menjamin performa, efisiensi bahan bakar, dan umur panjang kendaraan. Nah, selanjutnya, pada sistem pelumasan, fungsi utama dan komponen sistem pelumasan, yaitu yang pertama mengurangi gesekan, yang dimana minyak membentuk lapisan film tipis antara permukaan logam yang bergerak, sehingga hal tersebut dapat mengurangi gesekan hingga 90%. Selanjutnya pembersihan. Minyak membersihkan partikel abu, kotoran, dan sisa pembakaran ke filter. Dan juga terdapat pengaturan panas, yang dimana minyak menyerap panas dari gesekan dan membawanya ke SAM untuk pendinginan awal. Selanjutnya yaitu perlindungan korosi, yang dimana menciptakan lapisan protektif pada permukaan logam, sehingga hal tersebut dapat mencegah karat dan korosi. Nah, komponen utama sistem pelumasan yaitu terdapat pompa oli, filter oli, saluran oli, SAM atau tangki, oil cooler jika ada, dan sensor tekanan minyak yang bekerja terintegrasi untuk memastikan aliran minyak optimal ke seluruh mesin. Selanjutnya, jenis-jenis pelumasan dan pemeliharaannya. Klasifikasi, klasifikasi SAE, viscosity, atau viskositas diukur dalam derajat SAE atau Society of Automotive Engineers
yang dimana angka yang lebih rendah, misalnya 0W, menunjukkan fluiditas tinggi pada suhu dingin. Sementara angka yang lebih tinggi, misalnya 50, menunjukkan ketebalan pada suhu operasional. Contoh SAE atau Society of Automotive Engineers yaitu 10W sampai 40, berarti viskositas 10 pada suhu 0 derajat Celcius dan viskositas 40 pada suhu 100 derajat Celcius. Selanjutnya tipe pelumas, yaitu terdapat tiga. Yang pertama ada mineral, sintetis, dan semi sintetis. Pada tipe pelumas mineral, yaitu murni dari minyak bumi, harga terjangkau, umur pendek, dengan kisaran 3 sampai 5K per kilometer. Hingga selanjutnya yaitu sintetis, proses kimiawi dengan performa tinggi dengan umur panjang 10 sampai 15 ribu kilometer. Selanjutnya yaitu semi sintetis, yang dimana campuran mineral dan sintetis sehingga keseimbangan baik 5 sampai 8K kilometer. Selanjutnya terdapat contoh perhitungan viskositas dasar pada PowerPoint yang bagian bawah, yang dimana jika mesin memerlukan minyak SAE 15W min 40 dan temperatur operasi adalah 100 derajat Celcius, indeks viskositas pada kondisi panas adalah 40 CST. Ketika suhu turun ke minus 10 derajat Celcius, viskositas akan meningkat, tetapi dengan grade 15W. Minyak tetap fit untuk starting di suhu dingin. Selanjutnya, yang akan kita bahas adalah bagaimana perawatan sistem pelumas, yang dimana hal tersebut kita lakukan agar menjaga kesehatan mesin. Yaitu yang pertama, dengan mengganti minyak secara berkala. Lakukan penggantian minyak atau filter sesuai rekomendasi pabriknya. Biasanya setiap 5.000 sampai 10.000 kilometer atau 6 bulan. Yang dimana minyak yang lama kehilangan sifat pelumas dan antioksidan. Dan yang kedua, monitor level minyak. Yang dimana periksa level minyak setiap 2 minggu menggunakan dipstick. Level yang rendah dapat menyebabkan panas berlebih dan kerusakan bearing. Sehingga hal yang harus dilakukan adalah dengan menambahkan minyak dengan tipe yang sama. Dan yang ketiga yaitu gunakan filter berkualitas. Yang dimana filter yang baik menangkap partikel hingga 10 mikron dan ganti filter oli setiap kali ganti minyak untuk memaksimalkan efisiensi sistem pendinginan oli. Dan yang keempat yaitu hindari idle panjang, yaitu mesin yang ideal terlalu lama tidak mengalami sirkulasi oli optimal. Sehingga setiap berkendara normal, pastikan mesin mencapai suhu operasional 80 sampai 100 derajat Celcius dalam 5 sampai 10 menit pertama. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sistem pendinginan sebagai fungsi utama dan komponen. Pada sistem pendinginan, mesin mengatur suhu operasional agar tetap optimal dan stabil. Mesin yang terlalu panas akan mengalami pemuaian logam berlebih, kerusakan gasket, dan efisiensi pembakaran menurun. Sebaliknya, mesin yang terlalu dingin menyebabkan emisi tinggi dan konsumsi bahan bakar meningkat. Komponen pada sistem pendingin yang pertama yaitu ada radiator, yang dimana menjadi komponen utama untuk mendinginkan cairan pendingin melalui pertukaran panas dengan udara eksternal, terdiri dari jalur aluminium dan pipa tembaga. Terus yang kedua ada termostat, di mana katup otomatis yang membuka tutup dan mengontrol aliran cairan pendingin berdasarkan suhu mesin. Yang selanjutnya ada pompa air yang dimana digunakan untuk memompa cairan pendingin mengelilingi blok mesin dan silinder head serta mengumpulkan panas dari proses pembakaran. Dan yang keempat ada kipas pendingin yaitu digunakan sebagai meningkatkan aliran udara melalui radiator saat mesin panas sehingga dapat mekanis atau elektris. Nah, selanjutnya di sini akan kita bahas lagi tentang jenis-jenis sistem pendinginan dan cairan pendingin. Tipe sistem pendingin yaitu terdapat tiga, yaitu pendinginan udara, pendinginan cairan, dan pendinginan hybrid. Untuk yang pertama yaitu pendinginan udara, di mana mesin dengan sirip pendingin langsung terkena angin. Efisien untuk daya rendah seperti motor skuter dan mesin tua. Selanjutnya pendinginan cairan, menggunakan radiator dan cairan pendingin yang disebut sebagai coolant, di mana pendinginan cairan ini lebih efisien untuk mesin bertenaga tinggi dan mobil modern. Dan yang ketiga yaitu pendinginan hybrid,
yaitu pendinginan kombinasi antara udara dan cairan, yang dimana biasanya pada kendaraan hybrid atau listrik untuk optimasi efisiensi thermal. Nah, di sini terdapat contoh perhitungan dengan kapasitas pendinginan dasar. Pada mesin 2000 cc dengan output panas 30% dari bahan bakar, jika konsumsi 10 liter per jam, energi panas sama dengan 10 liter dikali 8,4 kWh per liter dikali 0,30 sama dengan 25,2 kilowatt. Sistem pendingin harus mampu menyerap panas ini dengan kapasitas radiator 15 kilowatt dan oil cooler 10 kilowatt, sehingga mendapatkan total kapasitas sebanyak 25 kilowatt. Sehingga hal tersebut mencukupi untuk operasi yang stabil. Jenis cairan pendingin antara lain yang pertama yaitu ada air murni, tetapi cairan pendingin air murni jarang digunakan. Terus yang kedua ada coolant konvensional, memiliki warna hijau atau kuning dengan umur 2 sampai 3 tahun. Selanjutnya ada coolant OAT, yaitu orange, merah, dengan memiliki umur 5 sampai 10 tahun. Dan yang keempat yaitu ada coolant hybrid dengan warna pink atau ungu dengan berbagai keunggulannya masing-masing. Selanjutnya akan kita bahas tentang perawatan sistem pendinginan. Kenapa sih kita harus melakukan perawatan terhadap sistem pendinginan? Karena hal tersebut agar dapat menjaga suhu menjadi lebih optimal. Apa yang harus kita lakukan yaitu terdapat empat, yaitu yang pertama ada periksa level coolant, ganti coolant secara berkala, bersihkan radiator, dan monitor suhu mesin. Pada saat periksa level coolant, setiap 2 minggu periksa tangki coolant pada mesin yang dingin. Sehingga hal tersebut akan menunjukkan bahwa level harus antara min dan max. Jika sering kurang, ada kemungkinan kebocoran atau penguapan abnormal. Terus yang kedua, ganti coolant secara berkala. Ganti coolant sesuai dengan jenis, yang dimana konvensional 2 sampai 3 tahun, OAT 5 sampai 10 tahun. Dengan coolant yang lama kehilangan efektivitas anti korosi dan anti-freeze, lakukan flush total untuk hasil yang optimal. Yang ketiga, dengan membersihkan radiator. Membersihkan radiator dari debu, serangga, dan kotoran menempel di sirip radiator. Hal tersebut dapat mengurangi efisiensi pendinginan. Bersihkan secara berkala dengan air dan kompresor, sehingga hindari tekanan tinggi yang masuk yang dapat merusak sirip. Terus yang keempat yaitu monitor suhu mesin. Perhatikan gok mesin saat berkendara. Suhu normal adalah 80 sampai 100 derajat Celcius. Jika terus naik melebihi 110 derajat Celcius, hentikan kendaraan dan biarkan mesin mendingin untuk mencegah kerusakan. Masalah umum diagnosa dan solusi. Nah, pada masalah yang akan kita bahas yaitu ada oli hitam pekat, tekanan oli rendah, mesin overheating, coolant berkabut atau keruh, kipas tidak hidup, dan kebocoran oli oli atau coolant. Nah, penyebab pada oli hitam pekat yaitu karena terkontaminasi oleh karbon, coolant, atau air. Nah, bagaimana cara kita menyiasati hal tersebut yaitu dengan mengganti oli dan filter serta memeriksa seal dan gasket. Terus tekanan oli rendah, hal tersebut disebabkan karena oli kurang, pompa rusak, dan bearing usang. Apa yang harus kita lakukan yaitu dengan menambah oli, reset sensor, dan memperbaiki pompa. Nah, penyebab umum dari coolant kurang, radiator tersumbat, atau rusak-rusak, hal tersebut akan menimbulkan masalah yaitu mesin menjadi overheating atau panas berlebih. Yang dimana solusi yang harus kita lakukan yaitu dengan mengisi coolant, membersihkan radiator, dan ganti termostat. Terus ketika coolant berkabut atau keruh, hal tersebut disebabkan oleh air atau coolant tercampur dalam coolant akibat gasket bocor. Apa yang harus kita lakukan yaitu dengan mengganti coolant, memperbaiki gasket cylinder head, dan selanjutnya tentang kipas tidak hidup. Yang menjadi penyebab utama yaitu fuse putus, saklar termostat rusak, dan atau motor kipas gangguan. Apa yang harus kita lakukan yaitu dengan cek fuse, ganti saklar, dan motor kipas. Nah, penyebab umum sel rusak, gasket kendor, atau selang pecah, hal tersebut dapat menimbulkan masalah yaitu kebocoran oli atau coolant. Dan yang harus kita lakukan yaitu kencangkan baut, ganti sel,
gasket, atau selang. Nah, selanjutnya pada kesimpulan sistem pelumasan dan pendinginan yaitu adalah fondasi kesehatan mesin kendaraan, pelumasan yang optimal mengurangi gesekan sehingga hal tersebut dapat memperpanjang umur komponen dan meningkatkan efisiensi. Sedangkan pendinginan yang efektif menjaga suhu operasional ideal sehingga mencegah overheating pada kendaraan dan menjamin performa yang konsisten. Dan apa sih garis besar yang harus kita tahu? Yaitu pada perawatan yaitu dengan mengganti oli secara berkala, monitor level, dan gunakan grade yang tepat. Serta perhatikan pendinginan yaitu dengan mengisi coolant, bersihkan radiator, dan periksa termostat. Dan untuk kita harus mendeteksi sejak dini tentang masalah yang akan kita hadapi, yaitu dengan mendengarkan suara abnormal, memperhatikan suhu, dan amati kebocoran. Dengan pemeliharaan yang rutin dan responsif terhadap tanda-tanda peringatan, hal tersebut dapat menjaga kendaraan tetap sehat, aman, dan andal untuk bertahun-tahun mendatang. Ini terima kasih untuk telah menyimak presentasi materi tentang pelumasan dan pendinginan, dan akan saya lanjutkan ke presentasi selanjutnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan presentasi materi tentang sistem kelistrikan. Listrikan. Oke, yang pertama akan kita bahas yaitu tentang eh, pengantar sistem kelistrikan. Yang dimana apa itu dan mengapa penting untuk kelistrikan. Itu yang pertama, pengertian dasar. Sistem kelistrikan merupakan infrastruktur yang mengalirkan energi listrik dari sumber pembangkit menuju pengguna akhir, di mana sistem ini terdiri dari berbagai komponen terintegrasi yang bekerja sama untuk memastikan pasokan listrik yang aman, andal, dan efisien ke rumah, kantor, pabrik, dan industri publik di seluruh negara. Mengapa kelistrikan sangat penting? Kelistrikan adalah tulang punggung peradaban modern. Tanpa listrik, kehidupan kita akan terhenti dan tidak ada penerangan, pemanasan, pendinginan, atau perangkat elektronik. Sistem kelistrikan yang baik mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup, dan memungkinkan kemajuan teknologi dan inovasi. Contohnya dalam hal rumah tangga yaitu terdapat pencahayaan, pendinginan udara, kulkas, dan perangkat elektronik. Dalam bidang industri yaitu mesin produksi, motor industri, dan sistem otomatis. Sedangkan pada pelayanan dan publik yaitu rumah sakit, sekolah, kantor, pemerintah, dan transportasi. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang arus, tegangan, dan hambatan. Yang dimana kita di sini ditujukan untuk memahami konsep dasar. Tiga besar fundamental dalam kelistrikan membentuk dasar semua pengetahuan tentang sistem kelistrikan modern, yang dimana memahami hubungan antara ketiga besaran arus, tegangan, dan hambatan adalah kunci untuk menganalisis dan merancang rangkaian listrik yang efektif. Yang pertama langsung saja akan kita bahas tentang arus listrik yang didefinisikan sebagai aliran elektron melalui konduktor diukur dalam ampere dengan satuan A. Arus adalah sejumlah muatan yang mengalir per satuan waktu, yang dimana semakin besar arus, maka semakin banyak elektron bergerak melalui penghantar. Selanjutnya, tegangan listrik dengan satuan V yang didefinisikan sebagai beda potensial yang mendorong elektron untuk bergerak, diukur dalam satuan volt. Tegangan adalah energi persatuan muatan yang tersedia untuk menggerakkan arus. Dapat dianalogikan dengan tegangan seperti tekanan air dalam pipa. Selanjutnya, hambatan dengan satuan R yang didefinisikan sebagai perlawanan terhadap aliran arus diukur dalam satuan ohm. Hambatan tergantung pada material, panjang, dan luas penampang konduktor. Material berbeda memiliki hambatan spesifik yang berbeda-beda. Dalam hukum Ohm, hubungan fundamental, yaitu dapat dihitung menggunakan rumus V sama dengan I kali R, atau dapat diatur menjadi I sama dengan V per R, dan R sama dengan V per I, yang dimana disesuaikan dengan apa yang akan kita cari dalam hukum Ohm tersebut. Sebagai contoh soal perhitungan hukum Ohm, pada soal yang pertama, yaitu sebuah lampu dihubungkan ke sumber tegangan sebesar 220 volt dengan hambatan 1100 ohm. Berapa arus yang mengalir? Maka di sini kita akan menggunakan rumus I sama dengan V per R, yang dimana kita masukkan V sebesar 220 volt dan R sebesar 1100 ohm.
Yang dimana kita mendapatkan hasil sebesar 0,2 ampere atau 200 mA. Selanjutnya pada soal yang kedua, pada sebuah resistor memiliki arus sebesar 0,5 A saat tegangan 12 V, berapa nilai hambatannya? Karena di sini kita mencari hambatan, maka kita akan menggunakan rumus R sama dengan V per I, di mana F adalah tegangan listrik dan I merupakan arus listrik. Yang dimana 12 volt per 0,5 A, maka kita akan mendapatkan 24 ohm. Karena satuan dari resistance R atau hambatan yaitu adalah ohm, maka kita akan mendapatkan sebesar 12 ohm. Selanjutnya, dalam rangkaian seri dan paralel, kelistrikan dan perhitungan ekuivalen. Dalam praktik resistor atau beban kelistrikan sering dihubungkan dalam konfigurasi seri atau paralel. Setiap konfigurasi memiliki karakteristik unik yang mempengaruhi cara arus dan tegangan terdistribusi. Dalam rangkaian seri, memiliki karakteristik yang pertama, komponen terhubung berturut-turut dalam satu jalur, arus sama di semua komponen, serta tegangan terbagi di setiap komponen, dan hambatan total bertambah. Yang dimana dengan rumus R total, yaitu R1 ditambah R2 ditambah R3 plus Rn. Kemudian rangkaian paralel, karakteristiknya yaitu meliputi komponen memiliki jalur yang terpisah, tegangan sama di semua komponen, arus terbagi di setiap cabang, serta hambatan total berkurang. Yang dimana rumus dari rangkaian paralel yaitu 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 ditambah 1 per R dan seterusnya. Pada contoh soal seri, rangkaian seri, di mana diketahui 3 resistor dengan 10 ohm, 20 ohm, dan 30 ohm dihubungkan seri dengan tegangan sebesar 120 volt. Hitung arus total. Maka R total sama dengan R1 plus R2 plus R3, di mana R1 adalah 10 ohm, R2 adalah 20 ohm, dan R3 adalah 30 ohm. Di mana di situ kita akan mendapatkan R total sebesar 60 ohm. Karena di sini kita menghitung arus total, maka I sama dengan V per R yang dimana 120 volt per 60 ohm sama dengan 2 ampere. Jadi, arus total yang kita dapat dalam rangkaian seri yaitu sebesar 20 ampere, 2 ampere. Kemudian, pada rangkaian paralel yang dimana 3 resistor memiliki 6 ohm, 12 ohm, dan 4 ohm dihubungkan paralel dengan tegangan 24 volt, itu hambatan total. Yang dimana dengan rumus 1 per R total sama dengan 1/6 plus 1/12 plus 1/4, maka di situ akan kita dapatkan sebesar 2/12 plus 1/12 plus 3/12. Yang dimana kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Maka di situ akan kita dapatkan sebesar 6/12 dan akan kita sederhanakan mendapatkan sebesar 1/2. Sehingga R total sama dengan 2 ohm. Nah, selanjutnya tentang daya listrik dan energi. Ini mana di situ dapat mengukur konsumsi dan efisiensi. Daya listrik menunjukkan jumlah energi yang digunakan atau dihasilkan per satuan waktu. Tentang pemahaman tentang daya dan energi sangat penting untuk efisiensi energi dan penghemat biaya listrik. Daya listrik digambarkan dengan satuan P dengan satuan watt atau kilowatt. Dengan rumus utama P sama dengan V dikali I, yaitu dengan V yaitu tegangan dan I adalah arus. Atau P sama dengan I kuadrat kali R, arus kuadrat dikali hambatan. Dan P sama dengan V kuadrat per R, yaitu tegangan kuadrat dibagi dengan hambatan. Nah, pada energi listrik atau E, satuannya yaitu joule atau kilowatt joule atau kWh, di mana rumusnya yaitu E sama dengan P kali T, yang dimana daya dikali dengan waktu. 1 kWh sama dengan energi yang digunakan 1000 watt selama 1 jam. Dan pada tagihan listrik biasanya dinyatakan dalam satuan kWh. Kemudian dalam contoh perhitungan daya dan energi, pada contoh soal daya, ketika sebuah pemanas air listrik memiliki spesifikasi 220 volt dan arus 10 A, berapa daya yang dikonsumsinya? Solusinya yaitu P sama dengan V dikali I, yang dimana V yaitu tegangan dan I adalah besar arus. Yang dimana kita masukkan yaitu 220 volt dikali 10 ampere, maka kita akan mendapatkan 2200 watt atau 2,2 kilowatt. Dan selanjutnya, Ten- contoh soal energi. Ketika lampu LED 20 watt menyala selama 8 jam setiap hari, berapa energi yang dikonsumsi selama 30 hari?
Maka kita akan menggunakan rumus E sama dengan P dikali T, dengan P adalah daya dan T adalah waktu. Di sini kita akan masukkan jadi 20 watt dikali 8 jam dikali 30 hari, maka dapat menghasilkan 4.800 WH atau setara dengan 4,8 kWh. Nah, selanjutnya pada pembangkit listrik yang dimana dengan sumber-sumber energi dan proses-proses konversi. Pembangkit listrik adalah tahap pertama dalam sistem kelistrikan di mana berbagai sumber energi dikonversi menjadi energi listrik. Berbagai teknologi dan sumber energi digunakan tergantung ketersediaan dan kebijakan energi nasional. Yang dimana di sini terdapat empat bentuk energi, yaitu energi hidro, energi surya, energi termal atau batu bara, dan energi angin. Pada energi hidro, memanfaatkan aliran air dan gravitasi untuk memutar turbin. Energi hidro ini sangat efisien dan terbarukan, serta memiliki biaya operasional yang rendah. Indonesia memiliki potensi hidro besar di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Air jatuh dari ketinggian menggerakkan turbin yang terhubung ke generator. Selanjutnya energi surya. Sel fotovoltaik mengonversi sinar matahari langsung menjadi listrik. Teknologi semakin efisien dan biaya menurun drastis. Cocok untuk daerah tropis seperti Indonesia dengan sinar matahari sepanjang tahun. Serta ramah lingkungan dan dapat didistribusikan secara terdesentralisasi. Selanjutnya energi termal atau batu bara. Pembakaran bahan bakar fosil untuk menghasilkan panas yang memanaskan air menjadi uap. Uap berkecepatan tinggi memutar turbin sehingga masih menjadi sumber utama di banyak negara. Namun, berkontribusi pada polusi udara dan emisi karbon. Selanjutnya, energi angin. Turbin angin mengubah energi kinetik angin menjadi listrik. Hal tersebut sangat potensial di daerah pesisir dan dataran tinggi. Operasional biaya rendah setelah pembangunan, serta bersih dan terbarukan, meskipun tergantung pada kondisi angin yang konsisten. Nah, selanjutnya, transmisi dan distribusi listrik atau menyalurkan daya ke pengguna. Setelah pembangkitan, listrik harus disalurkan dari pembangkit ke pengguna akhir melalui sistem transmisi dan distribusi yang kompleks. Sistem ini dirancang untuk meminimalkan rugi daya dan memastikan keandalan pasokan listrik. Yang pertama yang kita bahas yaitu tentang transmisi listrik. Pada transmisi listrik memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama jarak jauh, yang kedua adalah tegangan sangat tinggi, sekitar 132 kV sampai 500 kV, terus atau kilovolt. Terus yang ketiga ada arus rendah untuk meminimalkan rugi daya dan menggunakan transformator setup dan step down serta jalur utama dari pembangkit ke pusat distribusi regional. Dan yang kedua, kita akan bahas tentang distribusi listrik. Distribusi listrik juga memiliki beberapa karakteristik yaitu yang pertama jarak menengah hingga ada pekat pengguna, tegangan sedang 20 kilovolt, turun menjadi rendah 220 sampai 380 volt, serta jaringan cabang dan percabangan lebih kompleks, serta transformator distribusi menurunkan tegangan untuk rumah dan bisnis, dan langsung terhubung ke pengguna air. Dan di sini bisa kita lihat bahwa di sini ada tentang pembangkitan, ada prosesnya yaitu yang pertama pembangkitan, yang kedua transmisi tegangan tinggi, transformasi penurunan, dan distribusi tegangan rendah. Selanjutnya, komponen utama sistem kelistrikan, yaitu terdapat empat. Yang pertama generator, transformator, kabel listrik, dan pengaman listrik. Generator merupakan mesin yang mengkonversi energi mekanik menjadi energi listrik. Bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, digerakkan oleh turbin air, uap, angin, atau mesin pembakaran internal, sehingga menghasilkan tegangan AC dengan frekuensi 50 Hz di Indonesia. Yang kedua yaitu transformator. Transformator merupakan alat yang mengubah tegangan AC dari satu level ke level lain. Transformator step up, menaikkan tegangan untuk transmisi jarak jauh. Sedangkan transformator step down menurunkan tegangan untuk distribusi lokal. Sehingga prinsip kerja berdasarkan induksi elektromagnetik antara kumparan primer dan sekunder. Yang ketiga, kabel listrik. Konduktor yang mengalirkan listrik dari sumber ke beban tersedia dalam berbagai ukuran dan material. Kabel transmisi menggunakan aluminium atau baja berinti CU. Kabel distribusi dan instalasi ramah menggunakan tembaga dengan insulasi plastik dan pemeliharaan diameter kabel harus sesuai arus untuk menghindari pemanasan.
Dan yang keempat yaitu pengamanan listrik, yang dimana hal tersebut digunakan untuk melindungi sistem dari beban lebih dan hubungan singkat, serta pemutusan tegangan otomatis atau MCB untuk sistem normal, sekring atau fuse untuk pelindungan cadangan, dan RCD atau residual current device melindungi dari kebocoran arus pengamanan yang baik, mencegah kebakaran dan cedera listrik. Selanjutnya, keselamatan kelistrikan. Sangat penting untuk keamanan dalam penanganan kelistrikan. Listrik adalah energi yang sangat berbahaya jika ditangani dengan tidak benar. Keselamatan kelistrikan harus menjadi prioritas utama dalam setiap aspek penanganan, instalasi, dan penggunaan perangkat listrik. Pemahaman tentang risiko dan praktik keamanan dapat menyelamatkan nyawa, yaitu yang pertama ada ancaman listrik, tiga praktik aman, dua perlindungan diri, dan empat ada standar dan regulasi. Listrik dapat menyebabkan kejutaan listrik yang mematikan, bahkan tegangan rendah 200 volt dapat mengakibatkan cedera serius untuk kematian. Yang kedua yaitu pelindungan diri. Gunakan alat pelindungan diri atau APD saat bekerja dengan listrik, seperti sarung tangan khusus, sepatu dengan sol karet, dan pakaian berbahan alami. Yang ketiga yaitu praktik aman, yaitu dengan mematikan daya sebelum perbaikan atau perawatan dengan menggunakan tester untuk memastikan tidak ada tegangan dan bekerja dengan komponen energi tinggi memerlukan perhatian khusus. Jangan memperbaiki instalasi listrik sendiri jika tidak terlatih dan harus menghubungi konsultan dengan teknis bersertifikat untuk masalah yang kompleks. Selanjutnya, standar dan regulasi. Ikuti standar PUIL atau Persyaratan Umum Instalasi Listrik di Indonesia. Setiap instalasi harus memenuhi standar keselamatan nasional, pemeriksaan sertifikat keselamatan peralatan SNI, serta maintenance berkala memastikan sistem tetap aman audit keselamatan kelistrikan dilakukan secara periodik. Aplikasi sistem kelistrikan dalam kehidupan sehari-hari dan industri. Pada rumah tangga yaitu penerangan, pendinginan udara, pemanasan air, kulkas, microwave, TV, dan komputer, dan lain-lain. Sedangkan pada transportasi yaitu kereta api listrik menggunakan overhead centenary, tram, dan bus listrik mengurangi emisi. Serta pada rumah sakit yaitu dengan sistem critical power dengan UPS dan generator cadangan, peralatan medis presisi memerlukan tegangan stabil dan grounding yang sempurna, sehingga sumber daya kontinu adalah keharusan untuk operasi darurat. Dan yang keempat adalah industri manufaktur, yang di mana motor industri tiga fase untuk mesin produksi dengan sistem kontrol otomatis dan peralatan berat. Konsumsi daya yang besar memerlukan trafo khusus dan analisis beban terperinci dan efisiensi. Selanjutnya akan saya lanjutkan presentasi materi yang terakhir yaitu sistem transmisi manual dan sistem etik. Baik, yang pertama, apa itu sistem transmisi? Sistem transmisi adalah komponen vital dalam kendaraan yang berfungsi mentransfer daya dari mesin ke roda dengan efisiensi maksimal. Transmisi memungkinkan kendaraan untuk bergerak pada berbagai kecepatan dan arah dengan mengubah rasio perbandingan antara kecepatan mesin dan kecepatan roda. Yang dimana pada sistem transmisi ini memiliki fungsi utama yaitu mentransfer tenaga mesin, mengatur kecepatan yang optimal, serta meningkatkan torsi saat diperlukan. Sistem transmisi juga memiliki beberapa komponen inti. Yang pertama ada gigi, yang kedua ada poros transmisi, dan sistem coupling atau torque converter. Manfaat sistem transmisi yaitu memiliki efisiensi bahan bakar, kontrol akselerasi, dan pelindungan mesin. Selanjutnya, yang pertama akan kita bahas yaitu transmisi manual tentang cara kerja dan keunggulannya. Transmisi manual adalah sistem klasik yang mengharuskan pengemudi untuk mengoperasikan kopling secara manual dan memilih gigi secara sadar. Mekanisme ini memberikan kontrol penuh kepada pengemudi atas perubahan gigi, menjadikannya pilihan untuk mereka yang menginginkan pengalaman berkendara yang lebih relatif dan terlibat. Keunggulan dari sistem manual yaitu biaya produksi yang lebih rendah, konsumsi bahan bakar lebih efisien, kontrol penuh pengemudi, serta pemeliharaan lebih sederhana, dan daya tahan jangka panjang lebih baik. Selanjutnya, transmisi manual beraksi, yang dimana proses perpindahan gigi pada transmisi manual melibatkan serangkaian langkah koordinasi yang presisi. Pengemudi harus menguasai teknik ini untuk memaksimalkan performa dan meminimalkan keausan pada komponen-komponen transmisi. Teknik yang harus
dipenuhi yaitu yang pertama, injak kopling sepenuhnya, yang kedua, pilih gigi baru, dan yang ketiga, lepas kopling perlahan, dan yang terakhir, stabilkan kecepatan. Pada injak kopling sepenuhnya, pengemudi menginjak pedal kopling hingga batas sejauh untuk memutuskan koneksi antara mesin dan transmisi, yang dimana hal tersebut memungkinkan perpindahan gigi tanpa hambatan. Yang kedua, pilih gigi baru. Pindahkan tuas porcelain ke posisi gigi yang diinginkan. Gerakan ini harus dilakukan dengan lancar dan tegas untuk menghindari kerusakan pada gigi-gigi transmisi. Dan yang ketiga, lepas kopling secara perlahan. Secara bertahap, angkat kaki dari pedal kopling sampai menambah gas secara bersamaan. Dengan koordinasi yang sempurna antara kedua langkah ini, menghasilkan perpindahan gigi yang mulus. Dan yang keempat, yaitu menstabilkan kecepatan. Setelah gigi tergantung dengan baik, optimalkan akselerasi atau perlambatan sesuai kebutuhan kondisi jalan untuk mencapai kecepatan yang diinginkan. Selanjutnya, contoh perhitungan dasar yang pertama tentang rasio gigi pada transmisi manual. Rasio gigi adalah perbandingan antara jumlah gigi pada dua gigi yang saling bersinggungan, yang dimana rasio ini menentukan seberapa banyak torsi ditingkatkan dan seberapa jauh roda berputar untuk setiap putaran mesin. Perhitungan ini fundamental untuk memenuhi bagaimana transmisi dapat meningkatkan atau mengurangi tenaga dari mesin. Rumus rasio gigi yaitu rasio gigi sama dengan jumlah gigi penggerak dibagi jumlah gigi penggerak. Pada contoh soal yaitu gigi input dari mesin memiliki 20 gigi, gigi output ke roda memiliki 60 gigi. Yang dimana rasionya sama dengan 60 dibagi 20 dapat menghasilkan perbandingan 3:1. Dengan kita menginterpretasinya yaitu mesin berputar 3 kali untuk setiap satu putaran roda. Hal ini berarti torsi ditingkatkan 3 kali, tetapi kecepatan berkurang 3 kali. Rasio ini biasanya digunakan untuk gigi pertama. Hal tersebut memberikan akselerasi kuat dari posisi diam. Pada gigi satu atau start, rasio tinggi 3-4:1 untuk akselerasi maksimal dari kecepatan 0. Sedangkan untuk gigi 2-4 dengan gigi akselerasi, rasio menurun untuk kecepatan progresif yang lebih tinggi. Dan pada gigi 5 atau gigi jelajah, memiliki rasio terendah 0,8-1:1 untuk efisiensi bahan bakar yang maksimal. Selanjutnya yang kedua yaitu transmisi otomatis. Cara kerja dan keunggulan. Transmisi otomatis berevolusi pengalaman berkendara dengan menghilangkan kebutuhan untuk mengoperasikan kopling manual. Sistem ini menggunakan torque converter hidrolik dan mekanisme kontrol otomatis untuk memilih gigi optimal secara real time berdasarkan kondisi berkendara, kecepatan, dan permintaan akselerasi. Keunggulan utama dari transmisi otomatis ini yaitu yang pertama, kenyamanan berkendara yang maksimal, perpindahan gigi halus dan cepat, tidak ada jerking atau berhenti mendadak, serta ideal untuk lalu lintas padat, dan yang terakhir yaitu belajar lebih mudah untuk pengemudi baru. Transmisi otomatis beraksi, yang di yang gimana? Transmisi otomatis bekerja dengan sistem yang jauh lebih kompleks dibandingkan manual. Torque converter menggantikan kopling tradisional, sehingga hal tersebut memungkinkan transfer daya yang mulus tanpa gangguan. Sensor elektronik canggih memantau kondisi berkendara dan membantu keputusan perpindahan gigi dalam fraksi detik. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu sensor mendeteksi kondisi, torque converter bekerja, solenoid mengaktifkan clutch, dan rasio gigi berubah otomatis. Pada sensor mendeteksi kondisi, puluhan sensor di seluruh kendaraan akan mengumpulkan data tentang kecepatan, akselerasi, beban mesin, dan kondisi jalan untuk menentukan keputusan perpindahan gigi optimal. Dan yang kedua, pada saat torque converter bekerja, cairan transmisi dalam torque converter secara bertahap mentransfer daya dari mesin ke transmisi. Ini menciptakan perpindahan gigi yang sangat mulus tanpa shock atau gangguan. Dan yang ketiga, solenoid mengaktifkan clutch, yang dimana komponen elektromagnetik bernama solenoid secara presisi menggerakkan clutch multiplet yang menghubungkan gigi berbeda. Perpindahan terjadi dalam waktu kurang dari 200 milidetik, dan rasio gigi berubah otomatis. Ketika perpindahan selesai, rasio gigi baru mengoptimalkan performa mesin untuk kondisi berkendaraan saat itu, yang dimana memastikan efisiensi maksimal dan kenyamanan bagi pengemudi. Selanjutnya, contoh perhitungan dasar 2, yang dimana efisiensi transmisi otomatis. Di sini kita dapatkan rumus efisiensi yaitu efisiensi persen
sama dengan daya output plus daya input dikali dengan 100%. Pada mesin menghasilkan 150 kilowatt, transmisi otomatis mengirimkan 138 kilowatt ke roda, yang dimana efisiensi persen yaitu sama dengan 138 dibagi 150 dikali dengan 100%. Sini kita mendapatkan efisiensi sebesar 92%. Transmisi otomatis ini beroperasi pada 92% efisiensi, yang berarti 8% daya hilang sebagai panas dalam cairan transmisi. Hal ini adalah angka yang sangat baik untuk transmisi otomatis modern. Kerugian ini terutama terjadi di torque converter saat kendaraan melambat atau dalam kondisi ideal, tetapi meningkatkan ketika transmisi beroperasi di rasio sama dengan output mesin. Pada akselerasi, efisiensi mencapai 90-95% saat perpindahan gigi optimal berlangsung. Efisiensi mencapai 95-98% saat kendaraan bergerak pada kecepatan konstan. Dan pada kondisi idle atau lambat, efisiensi turun menjadi 80-85% karena slip pack pada torque quarter yang lebih tinggi. Selanjutnya, perbandingan kritis antara sistem manual dan otomatis dalam berbagai kondisi. Memilih antara transmisi manual dan otomatis bukan sekedar keputusan pribadi. Hal ini adalah pertimbangan teknis yang melibatkan efisiensi, biaya, kenyamanan, dan gaya berkendara. Setiap jenis memiliki keunggulan dan kelemahan yang berbeda, tergantung konteks penggunaan. Mari kita analisis secara komprehensif. Di sini bisa kita lihat dalam tabel yang di mana aspek yang kita gunakan yaitu efisiensi bahan bakar, kenyamanan berkendara, harga pembelian, biaya perawatan, akselerasi responsif, lalu lintas padat, kontrol pengemudi, dan kurva pembelajaran. Di sini bisa kita lihat tidak tidak perlu kita jelaskan satu persatu, tapi di sini bisa kita lihat sendiri. Ketika efisiensi bahan bakar manual mencapai 5-10% lebih baik dan otomatis standar, maka yang menjadi pemenang yaitu manual karena memiliki efisiensi bahan bakar yang lebih baik. Nah, otomatis akan menjadi pemenang ketika aspek menjadi pemenang dalam aspek kenyamanan berkendara karena tidak memerlukan usaha yang lebih ketika menjalankan sistem transmisi manual. Nah, bisa kita lihat dalam kurva pembelajaran. Kurva pembelajaran manual itu lebih sulit daripada sistem otomatis. Selanjutnya, transmisi manual terbaik untuk pengemudi yang menginginkan kontrol penuh, pengalaman berkendara yang lebih engage, efisiensi bahan bakar yang maksimal, dan biaya operasional yang rendah. Ideal untuk perjalanan jarak jauh pada kecepatan stabil dan penggemar otomotif yang menghargai mekanisasi manual. Sedangkan transmisi otomatis terbaik untuk pengemudi perkotaan yang menghadapi lalu lintas padat. Mereka yang memprioritaskan kenyamanan dan kemudahan, pengemudi baru, dan situasi di mana perpindahan gigi yang responsif dan konsisten lebih penting daripada efisiensi bahan bakar maksimal. Nah, pada kesimpulan sistem transmisi otomatis dan manual, sistem transmisi adalah jantung dari performa kendaraan, yang dimana mentransfer tenaga mesin ke roda dengan cara yang paling efisien, baik secara transmisi manual dengan kontrol penuhnya atau transmisi otomatis dengan kenyamanannya. Keduanya mempresentasikan solusi teknis yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan berkendara yang berbeda. Manual bisa disebut juga sebagai klasik dan efisien, yang dimana memberikan kontrol penuh, efisiensi bahan bakar superior, dan biaya operasional yang lebih rendah, sehingga sempurna untuk mereka yang mencintai pengalaman berkendara yang autentik dan engage. Pada sistem otomatis, kenyamanan dan modern, hal tersebutlah yang ditawarkan pada sistem transmisi otomatis, yang dimana dengan akselerasi yang responsif dan ideal untuk lalu lintas padat, pilihan yang sempurna untuk pengalaman berkendara yang effortless dan mulus. Sehingga keputusannya, pilihan antara dua sistem bergantung pada prioritas pribadi. Apakah lebih menghargai kontrol dan efisiensi atau kenyamanan dan kemudahan dalam berkendara sehari-hari? Semua sistem transmisi modern terus berkembang dengan teknologi hybrid dan elektrik, membuka peluang baru dalam cara kita mentransfer tenaga dari sumber energi ke roda. Masa depan transmisi otomotif
penuh dengan inovasi menarik yang akan mengubah pengalaman berkendara kita. Nah, cukup untuk presentasi materi sistem transmisi manual dan otomatis, dan sehingga presentasi terakhir ini menutup tugas yang telah diberikan, dan semoga materi-materi yang telah saya jelaskan pada presentasi sebelumnya dapat membantu. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.